Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nela Susanti. Ini akan membahas pertemuan materi kedua, yaitu akuntansi manajemen sektor publik atau good government governance. Nah, saya memiliki anggota, ada 4 anggota yang saya punya, yaitu Siti Nur Halimah, kedua Sri Ayu Wulandari, ketiga Sabita Aufa Pradila, dan yang keempat Meta Oktaviani Hermawan. Nah, kelompok kami akan membahas ada 5 poin. Yang pertama, manajemen governance dan administrasi. Yang kedua, pengertian akuntansi dan manajemen. Yang ketiga, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang keempat, proses perencanaan dan pengendalian manajemen sektor publik. Dan yang kelima, peran akuntansi manajemen sektor publik. Poin pertama, saya akan membahas manajemen governance dan administrasi. Manajemen governance atau biasa disebut tata kelola dan administrasi, seringkali ketiga hal tersebut kurang tepat dipahami atau dianggap sama. Padahal antara manajemen, governance, dan administrasi terdapat beberapa perbedaan, sekalipun juga terdapat persamaan. Nah, manajemen ini terkait dengan upaya manajer mencapai visi misi dan tujuan sasaran dan target organisasi melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang meliputi personil, infrastruktur, dan pembiayaan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen ini mempunyai fungsi-fungsi yang biasanya sih pasti kita pernah mendengar ya, fungsinya itu semacam perencanaan atau biasa kita sebut planning, controlling, motivasi, komunikasi, pemilihan staff, terus ada juga pembuatan keputusan. Nah, biasanya ini fungsi-fungsi ini pasti bakal dibutuhkan atau untuk mencapai visi misi dan tujuan untuk manajemen itu tersendiri. Nah, dalam konteks manajemen untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi, yang pasti diperlukan strategi karena mempengaruhi orang-orang dalam organisasi agar mereka mau melakukan strategi manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada governance. Biasanya governance itu mempunyai konsepsi atau memiliki konsepsi pengelolaan organisasi dalam lingkup luas. Nah, kalau yang ini itu tidak seperti kayak manajemen sebelumnya, karena kalau manajemen yang tadi itu lebih fokusnya kepada internal organisasi saja sih. Nah, governance ini juga melibatkan institusi lain dan peran masyarakat untuk mengontrol organisasi agar transparan. Contoh aplikasi tata kelola adalah dalam sektor bisnis sebagai salah satu unsur pelaksanaan good corporate governance. Ini dibentuk oleh komisaris independen dan komite audit yang berperan dalam mengontrol direksi. Tapi masyarakat juga bisa terlibat dalam pengawasan dan pemantauan organisasi. Sementara itu, administrasi hanya terbatas pada pengorganisasian, pelaksanaan tugas, sistem dan prosedur operasional, serta aturan-aturan. Dapat kita katakan, manajemen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan administrasi, namun lebih sempit dibandingkan governance. Untuk slide selanjutnya, untuk poin ini akan teman saya yang membahasnya dan menjelaskan, yaitu Siti Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Halimah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ialah suatu sistem akuntansi yang tujuan utamanya yaitu untuk menyajikan laporan keuangan untuk suatu kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan juga pihak internal lainnya. Informasi ini sangat berguna sebagai pedoman untuk mengambil suatu kebijakan untuk masa yang akan datang yang berdasarkan data historis dari laporan keuangan atau dengan kata lain, informasi ini tuh untuk mengambil keputusan ya dari laporan keuangan yang telah disajikan.
Berikutnya itu ada pengertian akuntansi manajemen menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Charles T. Holmgren. Menurut Charles T. Holmgren menyatakan bahwa akuntansi manajemen atau manajemen akunting ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi suatu tujuan organisasi. Berikutnya itu menurut Halim dan Supomo. Menurut Halim dan Supomo menyatakan bahwa akuntansi manajemen ialah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu informasi keuangan untuk manajemen sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang ketiga itu menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi menyatakan bahwa akuntansi manajemen ialah suatu informasi keuangan dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakai internet entitas. Yang ketiga itu ada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak-pihak seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, atau pemerintah. Sedangkan akuntansi manajemen yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya masih sama ya, yaitu bagian akuntansi yang berhubungan dengan informasi akuntansi yang bersifat internal. Jadi itu akuntansi manajemen ini juga digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan-keputusan bisnis. Ya, kedua hal tersebut merupakan sistem pengelolaan akuntansi yang sama-sama menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Akan tetapi kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Antara lain itu yang pertama, perbedaannya itu satu di bagian penggunaan laporan ya. Kalau di akuntansi keuangan itu penggunaan laporannya itu untuk pemegang saham seperti dan juga pihak-pihak eksternal lainnya seperti kreditor, pemasok atau pemerintah. Nah, sedangkan di akuntansi manajemen itu penggunaan laporannya digunakan oleh manajer atau manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, atau ini tuh digunakan oleh bagian internnya aja seperti manajer keuangan, manajer produksi gitu. Penjelasan lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Sri Ayu Wulandari. Ini adalah presentasi dari teman saya sebelumnya tentang perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi keuangan adalah menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan performa perusahaan pada periode tertentu. Akuntansi keuangan membantu pihak eksternal untuk membuat keputusan terkait ekonomi dan investasi, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis. Sedangkan tujuan akuntansi manajemen adalah untuk menghasilkan laporan secara spesifik dan detail, mengidentifikasi masalah yang timbul, serta menyelesaikan masalah tersebut. Akuntansi manajemen bermanfaat bagi pihak internal perusahaan karena berisi informasi terkini dan yang akan datang dari perusahaan seperti penganggaran, evaluasi kinerja, optimalisasi operasional, dan sebagainya. Perbedaan yang pertama berdasarkan penggunaan laporan. Laporan akuntansi keuangan digunakan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan bagi pengguna yang berada di luar perusahaan atau pihak eksternal, dan tidak digunakan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan, misalnya para pemegang saham, pemerintah, dirjen pajak, kreditur, ataupun analis keuangan. Sementara akuntansi manajemen digunakan untuk menyediakan informasi keuangan bagi keperluan pihak manajemen, misalnya para manajer, eksekutif, sales, karyawan administrasi, ataupun supervisor. Informasi yang dihasilkan akuntansi manajemen nantinya akan dipakai sebagai bahan evaluasi dan sarana pengambilan keputusan untuk perusahaan. Perbedaan yang kedua berdasarkan laporan disajikan. Akuntansi keuangan menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, sementara akuntansi manajemen menyajikan laporan kos, laporan gaji, laporan margin, dan laporan kapasitas. Yang ketiga berdasarkan lingkup informasi.
Laporan dari akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan mengenai perusahaan secara keseluruhan, misalnya neraca, laporan laba rugi, dan yang lain. Sementara laporan akuntansi manajemen memberikan informasi yang bertujuan untuk melaporkan hanya pada satu bagian yang ada dalam perusahaan, misalnya bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian lainnya. Yang keempat, fokus informasi. Akuntansi keuangan berfokus pada informasi masa lalu dengan memberikan gambaran pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas pengelolaan dana perusahaan. Sementara akuntansi manajemen berupa proyeksi untuk jangka waktu yang akan datang. Yang kelima, rentang waktu. Akuntansi keuangan dilakukan pada periode tertentu yang bersifat teratur, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Sementara akuntansi manajemen, penyajian laporan tidak memiliki periode akuntansi tertentu dan dapat dilakukan kapan saja jika dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, kriteria bagi informasi akuntansi. Akuntansi keuangan dibuat berdasarkan pedoman-pedoman yang berlaku. Sementara akuntansi manajemen tidak harus memiliki kriteria-kriteria tertentu karena lebih bersifat untuk konsumsi internal. Melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yang keempat di sini ada proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berjalan karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaiknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau perencanaan yang digunakan sebagai pertimbangan. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegritas dalam suatu organisasi. Jones dan Padbury 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu 1. Ada perencanaan tujuan dan sasaran dasar. 2. Ada perencanaan operasional. 3. Ada penganggaran. 4. Ada pengendalian dan pengukuran. 5. Ada pelaporan, analisis, dan umpan balik. Berikut adalah bagan dari kelima tahap tersebut. Bisa dilihat dari perencanaan tujuan dan sasaran dasar menuju ke perencanaan operasional, lanjut ke penganggaran, dan yang keempat pengendalian dan pengukuran menuju ke pelaporan, analisis, dan umpan balik. Yang kelima ada peran akuntansi sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peranan akuntansi manajemen. Peranan akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer dan profesional. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dan mediator konflik. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif dan efisien. Termasuk pula tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intra-organisasi. Menurut Mulyadi tahun 2001 mengemukakan bahwa terdapat 2 garis besar peranan dari akuntansi manajemen, antara lain yang pertama ada peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Yang A itu ada pencatat skor atau scorekeeping. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen
melakukan perencanaan aktivitas dan pengendalian pelaksanaan rencana aktivitasnya. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajemen yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Untuk memenuhi fungsi sebagai pencatat skor bagi manajemen, akuntansi manajemen harus memenuhi persyaratan, yaitu teliti, relevan, dan andal atau reliable. Saya akan melanjutkan tentang presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu sebagai suatu tipe akuntansi di bagian pertama, yaitu bagian B, penarik perhatian manajemen atau attention directing. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen, agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen telah dapat menjadi pencatat skor yang baik. Bagian C, penyedia informasi untuk pemecah masalah atau problem solving. Tahap perkembangan ini merupakan akibat lebih lanjut dari status perkembangan yang sebelumnya telah dicapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Bagian 2, peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Akuntan manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Akuntan manajemen berfungsi sebagai anggota staf dari organisasi dan bertanggung jawab menyediakan informasi. Berikut adalah beberapa sertifikasi khusus yang ditujukan bagi akuntan manajemen. Yang pertama ada CMA atau Certificate in Management Accounting. Tujuan CMA adalah membuat akuntansi manajemen menjadi disiplin ilmu yang diakui, profesional, dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua ada CPA atau Certificate in Public Accounting. Ditujukan bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik, tetapi banyak akuntan manajemen yang memilikinya, karena sertifikat ini sangat diakui. Yang ketiga ada CIA, yaitu Certificate in Internal Auditing. Sertifikasi bagi auditor internal dan didesain untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai. Untuk slide terakhir ini, saya akan membahas peranan akuntansi manajemen sektor publik menuju good governance di Indonesia, yaitu suatu negara disebut baik apabila pejabat publik memiliki hati nurani untuk menaikkan atau menciptakan masyarakat publik semakin meningkat, tidak hanya dari sudut ekonomi saja, tetapi termasuk dari politik, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang dipercaya. Nah, di Indonesia ini, perhatian pejabat publik untuk meningkat kesejahteraan adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yaitu munculnya otonomi daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk pemerintahan yang baik, diperlukan pemimpin yang jujur, objektif, integritas, independen, dan selalu mengutamakan kepentingan publik dalam arti mengabaikan kepentingan pribadi, kelompok, dan lain-lain. Dan juga kalau pengelolaan atau tata kelola keuangan yang baik diperlukan participation, rule of law, transparency, efektif, dan efisien. Dan seperti kita lihat di Indonesia, menuju keadaan pemerintah yang baik dan pengelolaan atau tata kelola keuangan yang baik,
masih dalam proses karena masih banyak perubahan undang-undang selalu menuju ke arah penyempurnaan, dan juga masih banyak pejabat publik masih sulit menanggalkan kepentingan pribadi atau kelompok merubah sikap untuk mengutamakan kepentingan publiknya. Dan hal ini disebabkan karena pemberian sanksi hukum kepada para koruptor masih abu-abu, dalam arti sanksi hukum masih leha-leha sehingga tidak memberikan efek jerak kepada para koruptor. Dengan demikian, munculnya manajemen pemerintahan daerah yang bersifat otonomi menuju pemerintahan yang baik atau good governance, dan munculnya pengelolaan keuangan atau tata kelola keuangan yang baik, good governance. Sekian dari presentasi video kelompok kami. Mohon maaf jika kualitas video presentasi kami kurang baik, dan mohon maaf juga jika ada salah perkataan yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.